jumpa pemirsa setia TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya Koninda Paroka dapat kembali menjumpai Anda tentunya di dalam program spesial persembahan TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, apalagi kalau bukan Solusi Sehat. Dan saya akan menemani Anda selama 1 jam ke depan, tentunya dengan membahas seputar dunia kesehatan bersama dengan narasumber yang sudah berkompeten di bidangnya. Dan pemirsa, tema yang akan kita bahas kali ini yaitu kenali persalinan prematur. Prematuritas merupakan penyebab tunggal terbesar kematian bagi bayi yang baru lahir dan penyebab kedua terbesar kematian bagi anak setelah pneumonia. Oleh karena itu, hal ini menjadi hal yang mengkhawatirkan bagi para ibu. Tapi tenang saja, kita akan mengupas tuntasnya bersama-sama dengan narasumber yang sudah ada di samping saya. Langsung saja kita sapa. Selamat datang Dr. D.A.A. Santi Widiasari, spesialis obstetri ginekologi. Selamat datang dokter. Selamat datang Koni. Ya, apa kabarnya? Baik-baik, sehat-sehat. Iya. Salam sehat bagi kita semua. Ya, baik pemirsa, dan Dokter Santi ini merupakan spesialis kandungan di RSIAD dari Kupang. Wah dokter, setelah sekian lama akhirnya kita dapat berjumpa kembali ya. Dokter semakin cantik. Terima kasih, Koni juga cantik. Terima kasih dokter. Mungkin dokter bisa dulu menyapa pemirsa yang ada di rumah. Halo pemirsa di rumah, selamat sore. Saya bersama Koni akan membahas seputar tentang persalinan prematur. Mari kita simak. Oke, nah tema kita hari ini akan membahas mengenai kenali persalinan prematur nih dok. Mungkin pertanyaan pertama dari Koni, kenapa kita harus membahas tema hari ini? Karena persalinan prematur ini angka kejadiannya masih banyak Koni. Ya. Jadi angka kejadian prematur ini masih tinggi di Indonesia dan menurut WHO 2018 itu terjadinya persalinan prematur di dunia itu 15 juta setiap tahunnya. Dan menurut WHO juga bahwa persalinan prematur ini angka tertinggi dari kematian janin. Dan di samping itu juga dari data Kemenkes 2018 bahwa Indonesia menempati urutan kelima di dunia yang memberikan sumbangan persalinan prematur tertinggi, urutan kelima di dunia. Oke, jadi memang kalau dilihat dari data WHO itu cukup banyak ya dokter, dan Indonesia kelima ya? Kelima. Oke, tentu hal ini mengkhawatirkan bagi para ibu di rumah dok. Ya. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang persalinan prematur, mungkin kita boleh tahu lebih dahulu apa sih persalinan itu dok? Iya, mungkin saya jelaskan sedikit tentang apa itu persalinan. Ya. Persalinan itu adalah keluarnya hasil konsepsi yang sudah hidup, yang bisa hidup di luar uterus dari jalan lahir. Artinya hasil konsepsi itu sudah bisa hidup di luar rahim. Itu menurut Purwadi Harjo 2014. Kalau kriteria menurut WHO prinsipnya sama sih, bahwa pengeluaran hasil konsepsi itu sudah bisa hidup di luar uterus. Kalau menurut WHO ada tambahannya dari umur kehamilan 37 minggu sampai 42 minggu. Dari jalan lahir, baik dengan bantuan atau tanpa bantuan, dan konsepsi itu sudah bisa hidup di luar kandungan. Oke, nah dari yang tadi dokter bilang ada umur kehamilan ya dok, Ya. mungkin ada nggak sih dok pembagian menurut umur kehamilan? Pembagian persalinan menurut umur kehamilan itu ada 4. Pertama, abortus. Jadi abortus secara awam itu keguguran, itu pengeluaran hasil konsepsi yang tidak bisa hidup di luar kandungan, biasanya umur kehamilannya di bawah 20 minggu atau berat bayinya di bawah 500 gram. Kedua, persalinan preterm yang nanti kita bahas, itu bahwa persalinan terjadi di saat umur kehamilan 20 minggu sampai di bawah 37 minggu. Kemudian persalinan aterem itu cukup bulan, itu persalinan yang terjadi di antara umur kehamilan 37 sampai 42 minggu atau dengan berat bayi lahir di atas 2.500 gram. Dan persalinan post-term itu persalinan yang terjadi lebih dari 42 minggu. Itu berarti sudah kehamilannya melebihi waktu dari cukup bulan. Oke. Kalau waktu dari cukup bulan nih dok, jangka waktu kehamilan yang normal itu berapa dok? Yang normal itu adalah 40 minggu. 40 minggu batas akhir, tapi kalau misalkan dari 40 minggu itu kita masih ada waktu 2 minggu sampai 40 minggu asal kesejahteraan janin itu masih baik. Artinya begini, air ketuban masih bagus, grading plasenta masih baik, ya intinya kesejahteraan janin masih baik.
kehamilan itu bisa lebih dari 40 minggu, maksimal batas terakhir adalah 42 minggu. Jadi bisa menunggu sampai 42 minggu asal kesejahteraan janinnya masih baik. Oke. Nah, Dok, kita kembali nih ke tema kita itu persalinan prematur nih, Dok. Tadi kan dokter sudah menjelaskan definisi dari persalinan. Kalau begitu persalinan prematur sendiri itu artinya apa, Dok? Persalinan prematur atau preterm birth, persalinan yang terjadi di umur kehamilan 20 sampai di bawah 37 minggu atau dengan berat bayi di bawah 2.500 gram. Itu kelahiran prematur. Nah, Dok, selanjutnya nih kira-kira persalinan prematur itu kenapa sih, Dok, bisa terjadi? Persalinan prematur itu bukan penyebabnya bukan tunggal ya, jadi biasanya multifaktor. Biasanya faktor stres pada maternal atau stres pada fetus, stres pada bayi, misalnya disebabkan oleh chorea amnitis, infeksi intrauterin, mungkin ibunya mengalami infeksi pada trichomonas vaginalis, vaginitis, dan bisa juga terjadi oleh karena inkompeten serviks, di mana serviknya itu membuka sebelum harusnya persalinan itu terjadi. Kemudian ada juga faktor penurunan hormon progesteron, faktor kelainan kongenital pada bayi, faktor ekstrauterin misalnya infeksi saluran kencing, pielonefritis, kistitis, penyakit sistemik pada ibu misalnya penyakit jantung, diabetes mellitus, penyakit paru, TBC, dan lain-lain. Penyakit sistemik yang mengiringi saat ibu itu hamil. Oke. Gitu. Nah, kalau angka kejadian persalinan prematur itu seperti apa? Mungkin tadi saya sudah sebutkan angka kejadian di NTT mungkin belum ada data pasti ya, Koni. Tapi dari rumah sakit itu sendiri yang punya NICU itu biasanya dari data biasanya selalu aja penuh dengan bayi prematur. Itu kemungkinan juga datanya belum pasti, tapi untuk data WHO yang 2018 yang saya sebutkan tadi itu bahwa terjadinya persalinan prematur itu 15 juta per tahun setiap kelahiran. Dari data Kemenkes 2014 bahwa Indonesia menempati urutan kelima di dunia menyumbangkan persalinan prematur. Mungkin itu yang data yang saya dapatkan. Oke, Dok. Tadi dokter juga sudah menjelaskan penyebab terjadinya persalinan prematur, Dok. Kalau begitu bagaimana sih, Dok, penanganan yang tepat untuk persalinan prematur ini? Penanganannya tepat mungkin yang pertama kali itu adalah ANC kehamilan yang baik dan mengenali faktor-faktor risiko pada persalinan prematur, misalnya ibu dengan penyakit-penyakit itu harus memeriksakan diri secara intensif ke SPOG atau ke rumah sakit dan ANC yang teratur yang jelas, dan USG itu 4 kali dalam kehamilan. Untuk pemeriksaan kehamilan rutinnya bisa ke puskesmas. Kalau misalnya di puskesmas ketemu dengan kehamilan risiko tinggi, kemungkinan ada tanda-tanda ke arah prematuritas, itu bisa dikonsulkan ke rumah sakit. Oke. Ya. Nah, ini berhubungan dengan konsultasi ke puskesmas atau pusat kesehatan seperti itu ya, Dok. Itu kira-kira bagi ibu hamil nih, Dok, saat yang tepat untuk melakukan konsul ke dokter itu kapan, Dok? Kalau K1 kunjungan pertama itu kan harus ke puskesmas untuk pada trimester awal, untuk konsultasi ke SPOG-nya itu bisa trimester awal. Jadi tujuannya adalah untuk USG bahwa kehamilan yang trimester awal itu terjadi di dalam uterus, karena kehamilan itu kan bisa terjadi di dalam dan di luar kandungan. Kalau di dalam kandungan itu kita agak tenang karena bisa berkembang, bisa juga tidak. Tapi kalau hamil di luar kandungan itu bahayanya kalau pecah misalnya di indung telur, itu akan menyebabkan pendarahan intraabdominal. Itu prognosisnya tidak bagus kalau hamil di luar kandungan. Maka dari itu pentingnya USG di trimester 1 itu adalah itu. Dan untuk USG juga trimester 2, trimester 3 dan lewat waktu itu butuh juga USG. Tapi untuk kunjungan setiap bulan itu bisa ANC di puskesmas. Kecuali kalau di puskesmas misalkan ketemu kehamilan risiko tinggi, itu harus diarahkan untuk pemeriksaan kehamilan ke pusat-pusat kesehatan yang ada dokter kandungan. Oke nih, Dok, tadi menarik nih, dokter sempat menyinggung kehamilan di luar kandungan nih, Dok. Ya. Itu kira-kira penyebabnya apa, Dok? Nah, mungkin banyak orang awam yang tidak tahu bahwa kehamilan itu ada di luar kandungan. Itu penyebabnya biasanya radang panggul. Pada ibu-ibu yang sering radang panggul, keputihan yang berlebihan, itu akan bisa menyebabkan fibrosis pada indung telur. Jadi
nanti pertemuan sel sperma dan sel telur itu macet di indung telur. Jadi konsepsinya akan berkembang di sana. Karena daerahnya sempit, maka akan pecah. Nah, itu namanya kehamilan ektopik terganggu. Itu sudah sangat bahaya dan merupakan keadaan darurat dengan tindakan operasi yang harus cepat. Tapi kehamilan ektopiknya yang masih intak, yang belum pecah, itu masih bisa terapi dengan konservatif dengan metotrexat dan lain-lain. Oke, nah, Ya. kira-kira janin yang di luar kandungan ini dok, ada kemungkinan untuk bisa dilahirkan atau tidak? Pada tempat-tempat tertentu di indung telur, di korpus, di serviks itu biasanya akan pecah di usia kehamilan 7 sampai 10 minggu. Tapi ada kehamilan di intraabdominal, di luar uterus, itu biasanya bisa sampai aterum. Dan itu ada beberapa kasus yang bisa dilahirkan sampai hidup, tapi jarang. Jarang ya, ada, dok? cuman ada bisa. Oke, Iya. jadi itu memang pentingnya untuk konsultasi dulu ke dokter nih. Iya. Di kandungan di konsultasinya itu di trimester awal ya? Trimester awal, trimester 2, trimester 3, dan kehamilan lewat waktu. Oke. Itu pentingnya kita melakukan USG. Oke, nah jadi buat ibu-ibu yang ada di rumah nih jangan lupa untuk selalu konsultasi ke dokter untuk mengantisipasi nih dok ya. Mungkin ada ancaman mungkin nanti waktu persalinan bisa persalinan prematur juga ataupun persalinan normal nanti ya dok. Oke dok, tadi kita sudah membahas tentang penyebab dan juga penanganan nih dok. Nah, setelah sudah mengetahui penyebab dan penanganannya, kira-kira ada nggak sih dok cara untuk mencegah terjadinya persalinan prematur ini? Cara mencegah persalinan prematur, kita lihat juga faktor risikonya. Karena faktor risikonya itu banyak juga. Hindari penyakit-penyakit infeksi kelamin, misalnya hindari penyakit hubungan seksual, hindari infeksi pada vagina, hindari infeksi kencing, hindari aktivitas sosial untuk berhubungan di saat usia kehamilan yang masih muda, karena sperma itu kan mengandung prostaglandin Koni. Jadi prostaglandin itu akan merangsang kontraksi rahim. Jadi untuk ibu hamil sebenarnya tidak ada larangan untuk berhubungan, cuman diharapkan frekuensinya dikurangi dan lebih berhati-hati. Karena sperma itu mengandung prostaglandin yang dapat merangsang kontraksi rahim yang akan dapat menyebabkan persalinan prematur. Tapi pada ibu postpartum hamil lewat waktu, sperma itu kita butuhkan untuk merangsang kontraksi rahim. Jadi sperma itu dilema, bisa berguna, bisa juga menyebabkan kelahiran prematur. Iya. Gitu. Dan untuk ibu hamil ANC-nya ditingkatkan, perlu asupan Fe, asupan vitamin C untuk kekuatan selaput ketuban, dan untuk ibu hamil juga perlu untuk konsumsi vitamin D dosis tinggi, karena itu untuk mencegah terjadinya oksidan-oksidan yang masuk yang akan bisa menyebabkan hipertensi dalam kehamilan. Oke, nah ini menarik lagi nih dok. Tadi dokter sempat sampaikan bahwa ibu hamil tetap bisa melakukan hubungan suami istri ini dok. Kan ini kebanyakan ya dok yang Koni kenal nih ya, teman-teman Koni ini kalau sudah hamil itu mereka takut untuk melakukan hubungan suami istri karena takutnya keguguran dok. Itu mungkin bisa dokter jelaskan kepada pemirsa di rumah. Tadi saya sebutkan bahwa untuk berhubungan itu sebaiknya pada trimester 1 itu yang lebih hati-hati. Karena trimester 1 itu kan 0 sampai 12 minggu itu plasentanya belum terbentuk dengan baik. Biasanya plasenta itu terbentuk di trimester 2 di 15 minggu. Jadi kalaupun kita tidak bisa melarang ya untuk tidak berhubungan, tapi lebih hati-hati dan frekuensinya lebih dijarangkan. Nah, kemudian pada trimester 2 ke trimester 3 sama juga, tidak ada larangan untuk berhubungan, tapi kalau bisa lebih baik mungkin pengeluaran spermanya mungkin jangan di dalam, karena sperma itu kan mengandung prostaglandin, itu akan merangsang kontraksi rahim. Tapi berhubungan di saat hamil lewat waktu itu sangat dibutuhkan, karena saya bilang tadi bahwa sperma itu mengandung prostaglandin yang akan dapat membantu kontraksi rahim. Nah dok, tadi dokter juga sebutkan bahwa ada hamil lewat waktu tuh dok. Mungkin bisa dokter jelaskan ya? Hamil lewat waktu, hamil lebih dari 40 minggu. Karena kita itu hamil itu batas waktunya kan 10 bulan. Jadi hamil lewat waktu itu batas terakhirnya kita masih punya waktu sisa 2 minggu. Jadi begitu kita dari taksiran melahirkan lewat, kita masih punya waktu 1 minggu dulu untuk USG, untuk melihat jumlah air ketuban. Bila grading plasentanya masih bagus, air ketubannya masih cukup, itu masih bisa menunggu sampai 1 minggu di 42 minggu. Tapi bila air ketubannya sudah berkurang, itu disebut oligohidramnion, berarti bayi sudah tidak sehat untuk di dalam rahim. 41 minggu itu sudah harus dilakukan terminasi. Kalau sampai 42 minggu air ketuban masih baik, 42 minggu itu batas terakhir.
air ketuban bagus, air ketuban sedikit, kalau sudah 42 minggu kehamilan harus diterminasi, harus dilahirkan. Oke. Iya. Nah dok, ada nggak sih dok kira-kira resiko setelah 42 minggu itu bayi mungkin belum mau keluar itu dok? Bagaimana dok? Apakah bayi itu akan mungkin pada saat dilahirkan meninggal? Itu ada namanya postmatur sign, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Bayi akan kulitnya mengkerut, kukunya panjang, mengelupas, dan lain-lain. Itu ada gradingnya. Postmatur sign grade 1, grade 2, grade 3, dan grade 4. Oke, nah dok, kita kembali lagi nih ke tema kita hari ini yaitu persalinan prematur nih dok. Faktor risiko pada persalinan prematur itu seperti apa? Faktor risikonya mungkin di sini agak banyak ya Konia. Pertama faktor risiko iatrogenik. Iatrogenik itu kalau misalnya, bukan iatrogenik, idiopatik. Itu kalau misalnya penyebab pastinya tidak diketahui, itu disebut idiopatik. Jadi tidak diketahui etiologi secara pasti. Tapi ada faktor elektif yang saya sebutkan tadi, bahwa itu persalinan prematur itu dibuat misalkan karena ibunya menderita penyakit-penyakit sistemik, misalnya pada preeklamsi, pada penyakit jantung, diabetes mellitus, dan pada TBC dan lain-lain, itu dibuat, artinya dilahirkan prematur. Pada preeklamsia berat, hipertensi dalam kehamilan karena mungkin sudah mengarah ke eklamsi, menuju impending eklamsi, kalau masih di bawah 37 minggu, biasanya kita aktif. Jadi kita tidak menunggu konservatif. Jadi persalinan dilakukan segera. Gitu. Tapi kalau misalnya karena persalinan prematurnya karena mungkin infeksi kencing, infeksi vagina, dan lain-lain yang masih bisa kita sekonservatif mungkin dengan pemberian pematangan paru-paru supaya bisa bertahan sampai 37 minggu. Nah itu. Jadi terapi konservatif pada persalinan prematur itu sesuai indikasi. Kalau misalnya indikasinya masih bisa memungkinkan untuk konservatif, kita lakukan sekonservatif mungkin supaya bisa bertahan sampai aterem. Tapi kalau misalnya persalinannya harus dilakukan terminasi karena penyebabnya misal karena impending eklamsi, preeklamsia berat yang gagal konservatif, ketuban pecah dini yang dengan ada infeksi intrauterin, nah itu kan harus dilahirkan segera. Jadi tidak menunggu konservatif lagi. Jadi prognosenya mungkin tidak sebagus dengan konservatif dengan pemberian pematangan paru. Pematangan paru itu, surfaktan itu terbentuk jika sudah seminggu saat pemberian pematangan paru. Oke, nah dok, tadi dokter sempat menyinggung ada terapi konservatif nih dok, itu bagaimana dok? Artinya konservatif ini pemberian obat-obatan untuk semoga biar persalinan itu tidak terjadi prematur dan kita bertahan supaya sampai aterem. Jadi persalinan konservatif itu misalnya kalau misalnya dengan pecah ketuban kita pemberian antibiotik, pemberian tablet vitamin C untuk kekuatan membran ketuban, kemudian pemberian pematangan paru untuk pembentukan surfaktan pematangan paru pada janin, pemberian vitamin, dan pemberian tokolitik yang paling penting. Tokolitik itu adalah untuk menghilangkan kontraksi rahim itu sendiri. Jadi tokolitik itu kita biasanya pemakaian nifedipin dan pemberian Emgus 4. Nah, keberhasilannya biasanya kalau misalkan tidak ada infeksi intrauterin, biasanya kemungkinan besar bisa berhasil. Tapi biasanya kalau dengan infeksi kencing yang berat, itu biasanya kebanyakan persalinan prematur dengan konservatif itu gagal. Jadi kita lahirkan dengan risiko paru-paru belum matang, jantung bayi belum matang, pokoknya organ-organ bayi belum matang, jadi prognosisnya tidak sebaik dengan pemberian pematangan paru sebelumnya. Oke dok, tadi dokter menyebutkan bahwa ada organ-organ bayi yang belum matang tetapi dipaksa untuk dilahirkan dok. Ya. Apakah bayi itu akan tetap hidup atau seperti apa? Tergantung sekarang perawatan NICU itu. Kalau NICU-nya baik dengan perawatan NICU yang baik dengan CPAP, dengan ventilator, dengan pemberian antibiotika, pemberian cairan untuk mencegah dehidrasi, dengan menjaga suhu bayi itu 36,5 sampai 37 derajat Celcius, dan tergantung umur kehamilan bayi. Kalau umur kehamilannya mungkin ekstrim prematur itu antara 20 sampai 27 minggu, kemungkinan prognosisnya tidak sebagus dari persalinan prematur yang kurang bulan di bawah 37 minggu. Ya. Dan pemberian pematangan paru yang sudah berjalan seminggu akan prognosisnya lebih baik daripada yang tidak diberikan pematangan paru. Itu nanti spesialis anaknya yang merawat bayi. Iya.
Ya, baik. Terima kasih dokter, dan pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan kita setelah jeda yang berikut ini. Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menyapa Anda. Inflasi di Timur Tengah Selatan, Ekosistem bisnis dan pengembangan koperasi. tanggul jembatan Termanu yang Pemirsa, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menerapkan kebijakan masuk sekolah pukul 5 pagi. Dalam rangka meminimalisir informasi yang kurang akurat mengenai cuaca ekstrim beberapa waktu. Menyajikan berita teraktual dan menarik seputar Nusa Tenggara Timur secara lugas dan terpercaya. Saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini, setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di TVRI NTT, Ketongbung TV. Di Musik Orang Muda, Musik orang muda, Musik Orang Muda, musik orang muda. Musisi muda bertalenta, Chart lagu terhits. Dia kenal ini, Iya. aduh ini terkenal sekali di Kota Kupang ya. tapi nggak kalah. pantengin terus Musik Orang Muda Setiap Jumat pukul 11. hanya di TVRI NTT. Ekspresi setiap hari Senin sampai dengan Rabu jam 4 sore hanya di TVRI NTT. Pagi-pagi minum kopi. Cakep. Beta som deh bikin pantun le. Ini Rumpu Rampe, acara yang katong tunggu tiap pagi. Santai bareng UMKM, katong bakal tawa bareng di Rumpu Rampe. Setiap hari pukul 9 waktu Indonesia Tengah hanya di TVRI NTT, Ketongbung TV. Dokter mungkin harus jelaskan kepada para pemirsa di rumah, apa sih dok itu jantung, fungsinya dok, dan kenapa penting bagi kita membahas topik kita pada hari ini. Siapa bilang sehat itu mahal? Kesehatan mulut kita harus pelihara melalui pertemuan sore hari ini. Dapatkan informasi baru seputar kesehatan di Solusi Sehat setiap Selasa pukul 15 WITA hanya di TVRI NTT, Ketongbung TV. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Solusi Sehat, dan kita akan melanjutkan perbincangan kita bersama dengan Dr. Santi mengenai kenali persalinan prematur. Baik dokter, tadi kita sempat membahas mengenai faktor risiko dari persalinan prematur. Mungkin bisa dokter jelaskan tentang faktor risiko? Mungkin tadi sudah ada sedikit ya, mungkin yang saya jelaskan yang lebih jelas sedikit bahwa faktor risiko dari persalinan prematur itu ada beberapa macam. Faktor idiopatik yang tadi saya sebutkan bahwa penyebabnya tidak pasti. Jadi kalau tidak menemukan penyebabnya itu disebut faktor etiologinya tidak pasti atau tidak ditemukan, idiopatik. Kemudian ada faktor iatrogenik, itu elektif, itu pada persalinan prematur tergantung dari keadaan ibu. Pada keadaan ibu misalnya dengan menderita hipertensi dalam kehamilan, eklamsi, terus ada chorioamnionitis, infeksi dari cairan amnion karena selap ketuban sebelum waktunya,
ada penyakit sistemik pada ibu, misalnya penyakit jantung, diabetes mellitus, penyakit gagal ginjal, paru-paru dan lain-lain. Kemudian ada faktor, saya baca sedikit ya, Koni. Dari faktor lain yang mendukung faktor risiko persalinan prematur itu faktor sosial demografi. Misalnya pada faktor psikososial itu contohnya pada depresi pada ibu, stres pada ibu, kemudian faktor emosional, dukungan sosial dari keluarga, pekerjaan, kemudian aktivitas seksual. Aktivitas seksual yang mungkin saya sudah jelaskan sebelumnya tadi. Kemudian ada faktor demografi. Biasanya pada usia kehamilan di bawah 20 minggu atau di atas 35 minggu, maksudnya usia ibu hamil di bawah 20 tahun, di atas 35 tahun itu biasanya kemungkinan akan terjadi persalinan prematurnya lebih tinggi dibandingkan di antara 20 tahun sampai 35 tahun. Kemudian bahwa sosial ekonomi yang rendah itu ada hubungannya juga dengan persalinan prematur karena kemungkinan dengan sosial ekonomi rendah mungkin ANC yang kurang, asupan gizinya yang kurang dan lain-lain. Kemudian ada faktor ibu. Pada faktor ibu yang paling banyak itu ada beberapa faktor risiko yaitu inkompetensi serviks. Itu sering terjadi di mana ketidakmampuan serviks, di mana serviks itu membuka sebelum waktunya. Artinya akibat dari inkompetensi serviks itu terjadi persalinan prematur. Penyebab inkompetensi serviks itu banyak. Misalnya pernah mengalami operasi pada mulut rahim, ada trauma pada mulut rahim, dan ada biopsi pada mulut rahim. Kemudian di samping itu ada juga riwayat reproduksi, misalnya pernah mengalami persalinan prematur sebelumnya, terus pernah mengalami ketuban pecah dini sebelumnya, sehingga akan menyebabkan risiko infeksi di dalam rahim. Kemudian faktor lain itu ada faktor dari riwayat abortus sebelumnya juga, jumlah paritas misalnya melahirkan lebih dari 3 itu kemungkinan akan terjadi persalinan prematur yang lebih tinggi. Kemudian pada kehamilan kembar juga, kemudian pada program bayi tabung itu bisa juga terjadi risiko persalinan prematur. Kemudian ada tumor-tumor di dalam rahim, misalnya tumium eteri, itu juga bisa akan menyebabkan abortus, bisa menyebabkan persalinan prematur juga. Dan yang terakhir ada faktor penyakit medis dan keadaan kehamilan itu sendiri, misalnya yang sebutkan saya tadi, hipertensi dalam kehamilan, penyakit ibu SLE, hipertiroid, DM, jantung, ginjal, dan kelainan kongenital pada bayi. Misalnya kelainan kongenital itu ada hidrosepalus, ompalokel, bibir sumbing, dan lain-lain. Dan ada faktor juga yang menyebabkan faktor genetik. Nah, tapi itu belum ada data yang jelas faktor genetik itu seperti apa. Nah, baik dokter. Tadi dokter juga sempat menyinggung tentang faktor sosial nih dok yang bisa menyebabkan ibu hamil stres nih dok. Kira-kira sebagai dokter kandungan nih dok, gimana sih dok sebagai seorang ibu hamil itu dia tidak terlalu terpengaruh dengan faktor sosial agar dapat menjaga kesehatan kandungannya dok? Seperti ketahui faktor stres itu akan menyebabkan ibu tuh depresi, kurang nafsu makan, tidak bisa tidur, asupan makanannya kurang, tidak ada keinginan untuk pemeriksaan kehamilannya. Maka dari itu ibu-ibu hamil itu dalam keadaan hamil tidak boleh stres, tidak boleh depresi, karena itu sangat akan mempengaruhi bayi dalam kandungan kita. Kalau ibu hamil itu happy, mendengarkan musik, bahagia, itu akan mempengaruhi janin kita, terutama saat lahir. Jadi kualitas dari bayi itu akan lebih baik dibandingkan dengan ibu yang stres, reaksi emosionalnya tinggi, ada masalah dalam keluarga. Nah, kalau kita menemukan pasien dengan depresi, insomnia, itu kan sudah mengarah ke gangguan jiwa lah, walaupun ringan, itu biasanya kita konsulkan ke dokter spesialis, ke psikiater. Kebetulan di Rumah Sakit Dedari kita mempunyai psikiater Dr. Sinta Widari SPKJ Mars. Bisa kita konsultan di sana. Kita juga punya klinik khusus untuk penyakit gangguan depresi dan lain-lain, itu klinik DMH. Jadi memang menjaga emosi ataupun menjaga pikiran ya seorang ibu hamil itu sangat penting ya dok, karena itu sangat dampaknya itu berpengaruh kepada kondisi janin atau kandungan itu tersebut dok. Baik dok, tadi dokter juga sempat menyinggung tentang kehamilan atau persalinan di bawah umur dok. Nah itu kira-kira bagaimana sih dok penanganannya? Apakah mereka harus melakukan operasi ataukah bisa normal dok?
pada anak-anak remaja, misalnya di bawah 20 tahun, mungkin karena kecelakaan, karena seks bebas dan lain-lain. Untuk persalinannya itu tidak harus selalu operasi. Tergantung semua indikasi obstetrik. Kalau memang dia ada indikasi untuk operasi, misalnya dengan panggul sempit, gawat janin, ada mengarah ke eklamsi, kejang, itu biasanya kita lakukan tindakan operasi. Semasi dia panggulnya normal, bayinya tidak terlalu besar, itu bisa persalinan normal, persalinan pervaginal. Jadi tidak mutlak kalau umur di bawah 20 tahun itu harus operasi kok. Oke. Jadi tidak selamanya ya dok yang di bawah umur itu akan menjalankan operasi ya Tidak dok? selamanya, tergantung indikasi obstetri itu sendiri. Oke, baik dokter. Tadi juga dokter menyinggung tentang ketuban pecah dini ya dok. Nah kalau tadi dokter menyebut ketuban pecah dini, kalau begitu dok, waktu untuk ketuban pecah itu kira-kira kapan dok? Ketuban pecah dini itu artinya ketuban pecah sebelum tanda persalinan. Ini bisa terjadi pada persalinan prematur, pada juga aterem. Nah itu biasanya penyebabnya adalah panggul sempit, infeksi saluran kencing, infeksi pada vagina yang ascending infeksi yang menginfeksi selaput tuban itu sendiri, atau biasanya kekurangan vitamin C pada ibu hamil. Karena vitamin C itu, asam askorbat itu fungsinya adalah untuk menguatkan selaput ketuban. Maka dari itu pada ibu-ibu hamil yang sudah tidak mual muntah, sebaiknya konsumsi vitamin C, baik itu dari buah yang mengandung vitamin C atau vitamin C itu sendiri. Gitu. Jadi pada pecah ketuban itu, kalau dia prematur di bawah 37 minggu, selama air ketuban, jumlah air ketuban, air fluid indeksnya masih baik, itu masih kita konservatif untuk bisa mencapai sampai aterem. Tapi kebanyakan sih biasanya kadang-kadang gagal karena begitu selaput ketuban itu pecah, biasanya akan merangsang kontraksi. Dengan infeksi kencing yang leukositnya tinggi, yang sudah jenis infeksi chorioamnionitis, biasanya itu gagal. Jadi kita biasanya lahirkan. Tapi kalau misalnya ketuban pecah dini di umur kehamilan aterem apapun itu kita harus lahirkan bayinya karena risiko infeksinya sangat tinggi. Nah itu tergantung persalinannya. Kalau ketuban pecah dini dengan panggul yang masih normal, dengan berat bayi yang tidak terlalu besar, dengan tidak ada indikasi obstetri, itu bisa dengan dirangsang. Tapi kalau misalnya dengan KPD, dengan panggul sempit, dengan bayi besar, apalagi dengan gawat janin, itu persalinannya harus dengan operasi. Oke baik dok. Kalau misalnya dokter menemukan pasien nih dok yang dia sedang hamil, masih dalam kondisi hamil nih dokter, tapi di dalam kandungannya itu juga ada tumor ataupun kista tuh dok. Itu kira-kira bagaimana penanganannya? Untuk kista pertama ya, kalau misalnya kita USG pertama kali kita menemukan kista dengan ukuran yang kecil, biasanya kita biarkan sampai persalinan itu terjadi. Tapi kalau kita menemukan kista sudah sebesar 7 atau 8 cm, apalagi sampai 10 cm, biasanya kita angkat di saat umur kehamilan 20 minggu. Dengan pemberian tokolitik, artinya dengan pemberian biar uterus tidak kontraksi. Jadi kita operasi dengan pemberian tokolitik sebelumnya. Tapi kalau misalnya ketahuan di umur kehamilan aterem dengan ada indikasi obstetrik untuk SC, biasanya kita lakukan SC sekalian pengangkatan kista itu sendiri. Untuk mioma utere hamil dengan miom itu tergantung posisi miomnya Koni. Kalau posisi miomnya itu menghalangi jalan lahir, terutama di mulut rahim, itu mutlak untuk operasi. Tapi kalau misalnya miomnya itu subserus, wandering miom, misalnya dia keluar dari hidung, keluar dari rahim, itu bertangkai, itu masih bisa pervaginal. Oke dok. Koni juga pernah dengar nih dok istilah bayi yang janin yang meninggal di dalam kandungan dok. Itu kira-kira apa penyebabnya dok? Itu namanya KJDR, IUFD ya. IUFD itu penyebabnya sangat banyak. Yang saya sebutkan tadi infeksi dalam rahim juga bisa. Karena kelainan kongenital pada bayi misalnya hidrocephalus, ompalokel, misalkan bibir sumbing dan lain-lain. Kemudian ada penyebabnya polihidramnion karena air ketuban yang terlalu banyak itu kan tidak sehat bayi dalam kandungan. Itu bisa juga menyebabkan kematian janin dalam rahim. Kemudian ada penyakit-penyakit pada ibu misalnya preeklamsi, itu kan gangguan sirkulasi dari ibu ke bayinya terganggu. Bisa juga terjadi sudden death, kematian mendadak di dalam rahim. Kemudian apalagi dengan eklamsi itu kan ibu tuh kejang, hipoksia, tidak oksigen di otak juga berkurang, otomatis oksigenasi ke bayi itu juga berkurang. Jadi kemungkinan bisa terjadi KJDR. Makanya ibu-ibu hamil itu harus memeriksakan diri, jangan di rumah aja. Jadi
perlunya ANC teratur itu untuk mengetahui deteksi dini kehamilan risiko tinggi dan keadaan janin di dalam rahim. Oke. Nah dok, bagaimana dengan kondisi pasien ibu yang ingin bersalin nih dok, tapi dengan riwayat mungkin penyakitnya jantung ataupun asma, tetapi mereka ingin melakukan persalinan normal nih dok, kira-kira seperti apa? Sama saya, sebelumnya saya kasih tahu bahwa ibu dengan kelainan jantung tidak harus operasi. Itu operasi itu hanya dengan indikasi obstetri. Kalau kelainan jantung itu bisa dengan percepat skala 2, misalnya dengan vakum ekstraksi, dengan forceps ekstraksi dan lain-lain. Intinya indikasi untuk lahir normal itu masih bisa. Tapi kalau misalnya indikasi obstetriknya dia gawat janin, panggul sempit, letak lintang, letak sungsang, itu kelainan jantung itu mutlak harus operasi. Sama juga dengan asma. Kalau asma itu tidak mutlak operasi kecuali indikasi obstetrik. Gawat janin, gawat ibu, perdarahan pada ibu, eklamsi dan lain-lain. Apalagi panggul sempit dengan asma, nah itu harus operasi. Tergantung indikasi obstetrik. Jadi tidak semua pasien kelainan jantung, asma itu harus dioperasi, Koni. Oke. Nah, kembali lagi dok, tadi Koni sempat bertanya tentang ibu hamil yang dengan kondisi di dalam kandungan itu ada tumor ataupun kista nih dok. Nah itu kira-kira ada peluang nggak sih dok, mungkin anaknya bisa selamat ataupun nanti kira-kira anaknya itu pas dilahirkan meninggal? Saya ada, kalau nggak salah di Dedari itu ada 3 kasus dengan kista yang besar. Jadi saya operasi di 20 minggu, kemudian ibunya lahir normal, bayinya sehat. Kalau kista itu kan dia tidak mengganggu bayi karena dia di luar. Tapi kalau kistanya besar, kita harus tetap operasi di umur 20 minggu karena takutnya overdistensi. Kalau kistanya besar, rahim membesar, takutnya kistanya pecah. Kista pecah akan menyebabkan infeksi di vakum abdomen. Itu tidak bagus untuk keluaran bayi. Kemudian untuk miom, nah itu kita akan lakukan tindakan operasi jika miom itu mengganggu jalan lahir. Kalau misalnya miomnya masih yang saya bilang wandering miom, subserus, submukus, apalagi tidak menghalangi jalan lahir, itu masih bisa lahir per vaginam. Oke, baik dokter. Dari tadi dokter sudah menjelaskan begitu banyak faktor risiko ya, sampai mungkin ada kelainan pada ibu atau penyakit bawaan. Nah, dok, kita lanjut membahas tentang tema kita nih dok. Kira-kira bagaimana sih dok klasifikasi kehamilan prematur? Dari umur kehamilan prematur itu dibagi 3 ya Koni ya. Prematur itu umur kehamilan kalau nggak salah 32 sampai di bawah 37 minggu. Ada namanya ekstrim prematur. Kalau ekstrim prematur itu umur kehamilannya 20 sampai 27 minggu. Kemudian yang satu lagi saya lupa. Itu umur kehamilan antara 28 sampai 32 minggu. Yang 3 itu. Jadi yang prognosenya yang paling buruk itu yang ekstrim prematur. Umur kehamilan 20 sampai 27 minggu. Kalau dia prematur kurang bulan di bawah 37 minggu itu prognosenya masih bagus. Karena kemungkinan berat bayinya masih di atas 2 kg 300 itu ya paru-parunya sudah matang. Oke, nah dok, kalau diagnosis sendiri dok bagaimana? Untuk melakukan tindakan diagnosis pada persalinan prematur, pertama kali kita ada anamnesa pasien. Kita tanya haid terakhir untuk menentukan umur kehamilan secara pasti, good dating atau tidak. Kalau misalnya haid terakhirnya lupa, kita lakukan USG. Karena dari USG pertama kali saat trimester 1, kita menemukan ukuran CRL, crown length, itu untuk menemukan umur kehamilan secara USG. Itu yang pertama. Kemudian anamnesa faktor risiko. Misalnya ibu punya nggak riwayat jantung, hipertiroid, penyakit paru-paru, DM dan lain-lain. Kemudian hipertensi dan lain-lain. Kemudian ada nggak ibu risiko merokok, aktivitas sosial yang berlebihan dan lain-lain. Kemudian untuk selain itu diagnosis untuk menentukan tanda dan gejala. Tanda gejala awal dari persalinan prematur itu ibu mengeluh nyeri perut bawah, kemudian menjalar ke pinggang sampai terjadinya kontraksi. Kemudian gejala-gejalanya itu dari pemeriksaan umum, kita periksa vital sign, kemudian pemeriksaan obstetri. Nah, yang pemeriksaan obstetri ini yang paling penting. Kita ukur kontraksi rahim itu biasanya dalam 10 menit 2-3 kali dengan durasi 30-35 detik. Kemudian ada dilatasi serviks minimal 2 cm dengan penipisan efisien 50%. Kemudian ada bloody slam. Itu gejala dari persalinan prematur. Kemudian dengan pemeriksaan penunjang dengan USG kita melihat
kesejahteraan janinnya, apa sesuai nggak umur kehamilan dengan haid terakhir, berat bayi sesuai nggak dengan umur kehamilan, kemudian grading plasenta, jumlah air ketuban dan lain-lain. Jadi kita bisa menentukan ini prematurnya kita arahkan penanganan konservatif atau aktif. Oke, baik. Terima kasih dokter. Tahan dulu nih dokter untuk melanjutkan diskusi kita karena kita akan melanjutkan diskusi kita setelah jeda yang berikut ini. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik pemirsa TVRI Nusa Tenggara Timur, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Mimbar Agama Hindu. Ilmu wartawan itu adalah mempermudah kehidupan kita, sedangkan agama untuk menuntun kehidupan kita. Om Swastiastu. Saksikan Mimbar Agama Hindu setiap Kamis pukul 16 hanya di TVRI NTT. Belakang. Ya. Jadi langsung ditendang gitu. Iya. Ya kalau contohkan dulu. Iya, oke. langsung diajari sama pelatihnya ya Kari. Mensana Incorpore Sano. Halo Sobat Sporty, terus saksikan Sporty setiap Sabtu pukul 15.00 hanya di TVRI NTT, Katongpung TV. Mimbar Agama Buddha. Selamat sore, Sotihotu Namo Buddhaya. Pikiran adalah pembentuk. Apabila seseorang memiliki pikiran yang disertai dengan cinta kasih, maka kebahagiaan akan mengikuti kehidupan keluarga kita supaya keluarga kita ini menjadi keluarga yang utuh. Setiap Kamis pukul 16 hanya di TVRI NTT. Di RT perempuan harus dilengkapi ilmu bela diri supaya tidak di smackdown. Tadi di lampu merah beta rencana pasang lampu merah tuh banyak. Jadi satu tiang tuh lampu merah, baru lampu kuning, lampu hijau. Bapak dapil mana? Saya pilih Pak. Yang lucu, yang seru, yang bikin akhir pekan kamu asik terus. Ini kadang lihat referensi dari film-film tuh kayak enak mah nyatanya. Ketawa rame-rame setiap hari Minggu jam 3 sore hanya di TVRI NTT Katongpung TV. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya kehidupan ini juga berpihak kepada mereka yang memberikan telinga untuk mendengar suara Tuhan. Shalom. Saksikan Mimbar Agama Kristen setiap Sabtu pukul 16 hanya di TVRI NTT. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Dr. Santi. Baik Dr. Santi, kita lanjut ya dok, diskusi mengenai persalinan prematur nih dok. Ya. Pada preeklamsi nih dok, kenapa bisa terjadi kehamilan prematur dok? Saya jelaskan dikit tentang preeklamsi. Preeklamsi itu bagian dari hipertensi dalam kehamilannya Konia. Jadi ada kriteria preeklamsi ringan, preeklamsi berat, ada gestasional hipertensi. Jadi itu semua terjadi preeklamsi itu karena
vasokonstriksi dari pembuluh darah arteri uterina yang mengalirkan darah dari ibu ke janin. Kalau itu vasokonstriksi berarti akan terjadi gangguan perfusi oksigenasi dari ibu ke janin. Itu yang akan menyebabkan terjadinya BBLR atau persalinan prematur. Kemudian pada saya sebutkan tadi dengan eklamsi itu akan pada kejang pada ibu itu kan hipoksia jaringan. Jadi otomatis bayi itu tidak akan mendapat asupan oksigen, bisa akan menyebabkan terjadinya persalinan prematur juga. Oke, nah dok, bagaimana dengan seorang ibu yang adalah perokok aktif ataupun mungkin di sekelilingnya mungkin suaminya ini adalah perokok sehingga mungkin dia jadi pasif nih dok. Apakah dia itu harus melakukan persalinan prematur juga dok? Salah satu faktor predisposisinya disebutkan juga bahwa merokok karena dari literatur yang saya baca itu merokok itu terjadi karena kandungan tar dalam rokok itu akan merupakan radikal bebas yang akan dapat mempengaruhi merusak berbagai molekul sel di dalam tubuh sehingga pada akhirnya akan merusak integritas jaringan membran terutama pada selaput ketuban itu sendiri sehingga akan menyebabkan ketuban pecah dini. Itu hubungannya dengan persalinan prematur. Maka dari itu sebenarnya pada ibu hamil, apalagi perokok pasif, sebenarnya itu lebih bahaya dari perokok aktif. Dan bila perlu pada ibu hamil suaminya dihentikan untuk merokok, dan bila perlu juga ibu hamil jangan merokok. Oke, itu demi kebaikan ya untuk kandungannya, untuk anaknya juga ya dok. Oke dok, secara patologis mungkin nih dok, ada nggak sih dok pengertian dari persalinan prematur sendiri? Maksudnya faktor terjadinya, maksudnya patofisiologi terjadinya persalinan prematur. Itu terjadi karena pada persalinan preterm itu fisiologis kehamilan itu kan menyebabkan terjadi pelepasan hormon kortikotropin releasing hormone atau hormon CRH dari plasenta, di mana hormon itu akan menstimulasi produksi hormon adenokortikotropin hormon ACTH di mana pada janin. Nah, hormon inilah yang akan merangsang kortisol sehingga akan menyebabkan kontraksi pada rahim. Sehingga itu patofisiologi secara umum terjadinya persalinan prematur. Mungkin ada lebih banyak patofisiologi yang lebih banyak dari literatur yang lain. Oke dok. Umum. Ya. Kalau dengan pendarahan antepartum itu seperti apa dok? Itu lagi pendarahan antepartum itu pendarahan yang terjadi sebelum kehamilan aterem. Nah itu terjadinya pendarahan sebelum waktunya persalinan itu dibagi ada beberapa yaitu placenta previa. Jadi saya jelaskan placenta previa itu insersi placenta itu tidak di tempatnya. Harusnya placenta itu kan di fundus, di korpus, tapi placenta previa itu bisa menutupi jalan lahir. Itu disebut dengan placenta previa totalis. Kemudian ada placenta previa marginalis, itu tepi placenta ada di jalan lahir. Kemudian ada placenta letak rendah, itu tepi placenta minimal 4 cm di atas jalan lahir. Nah itu placenta previa. Itu bahayanya bisa menyebabkan terjadi persalinan prematur bila terjadi pendarahan aktif di umur kehamilan di bawah 37 minggu. Ada juga disebut dengan abrusio placenta atau solusio placenta, itu terlepasnya plasenta sebelum waktunya. Nah itu penyebabnya bisa karena preeklamsia berat tadi, karena hipertensi dalam kehamilan. Kemudian faktor trauma, misalnya kecelakaan, faktor hamilnya diurut, itu menyebabkan plasentanya lepas. Yang harusnya sebelum persalinan kan tidak boleh lepas. Jadi bila plasenta lepas di umur kehamilan prematur, itu akan dapat menyebabkan terjadinya persalinan prematur. Bisa spontan, bisa juga dilakukan tindakan. Karena biasanya dengan abrusio plasenta grade 3 biasanya dapat menyebabkan keadaan gawat janin dan gawat ibu. Nah kita harus lakukan tindakan. Tergantung grading solusio plasenta itu tersendiri. Kalau misalnya udah grade 4, grade 3 biasanya kita lakukan tindakan SC. Tapi kalau misalnya grading grade 1, grade 2 dengan indikasi bisa lahir spontan, biasanya kita lakukan induksi persalinan. Oke, nah dok, ini mungkin dokter pernah nggak sih dok menemukan seorang ibu yang sudah memasuki masa menopause namun masih hamil nih dok? Itu bagaimana penanganannya dok? Menopause itu kan artinya sudah tidak adanya hormon estrogen, ovarium sudah tidak ada fungsinya.
Sepertinya kalau menopause tidak akan terjadi kehamilan kok. Dalam perimenopause seperti itu, Dok, memasuki masa menopause. Premenopause. Artinya jika siklus menstruasi itu masih bagus, walaupun memasuki masa premenopause, nah itu kan umur kita sudah 45 tahun ke atas. Kalau siklus mensnya masih bagus, itu akan masih bisa terjadi kehamilan. Tapi dengan tanda kutip, itu kehamilan resiko tinggi. Risiko tinggi kehamilan di atas 35 tahun, apalagi 45 tahun, itu akan menyebabkan perdarahan pasca persalinan. Terjadi keracunan kehamilan juga, terjadi persalinan prematur juga, terjadi persalinan yang lama, dan bisa terjadi juga kematian janin dalam rahim. Dan dari literatur juga bahwa bila hamil di atas 35 tahun, risiko Down syndrome-nya itu 20%. Ya, maka dari itu dianjurkan bagi ibu hamil itu 20 sampai 35 tahun. Kalau 35 tahun ke atas boleh juga, tapi itu risiko tinggi sudah dengan beresiko, ANC yang teratur, yang baik, USG yang teratur, pemeriksaan kehamilan yang teratur. Oke, baik, ini mungkin pertanyaan terakhir nih, Dok. Bisa dokter berikan kesimpulan ataupun tips kepada para ibu hamil yang ada di rumah? Ya, untuk ibu hamil diharapkan untuk hamil sesuai dengan umur reproduksi 20 sampai 35 tahun. Karena itu risikonya normal untuk hamil. Kemudian diharapkan kalau sudah telat haid atau misalkan sudah hamil trimester 1, itu diharapkan untuk melakukan USG untuk menentukan kehamilan itu di dalam rahim atau di luar rahim. Karena hamil itu ada di luar rahim, ada di dalam rahim. Dan juga untuk menentukan bahwa hamil itu berkembang atau tidak, Koni. Karena hamil itu walaupun di dalam rahim juga bisa tidak berkembang. Nah, kalau tidak berkembang itu blighted ovum itu harus dikuret. Nah, kemudian untuk ibu hamil juga perlu asupan tablet besi, asupan vitamin C, vitamin D, multivitamin, asupan gizi yang cukup, susu dan lain-lain. Dan lakukan pemeriksaan ANC yang rutin tiap bulan di puskesmas dan USG yang rutin 4 kali selama kehamilan. Itu aja. Kami di RSCD dari polikliniknya buka dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam non-stop. Dan ada UGD 24 jam. Jadi kalau misalnya mau bersalin di rumah sakit Ibu Anak Dedari, kita menerima 24 jam UGD dan poliklinik sampai jam 9 malam. Oke, baik, terima kasih, Dok. Baik pemirsa, pertanyaan tadi sekaligus menutup perbincangan kita hari ini, dan Koni ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Santi yang sudah sharing kepada pemirsa yang di rumah, dan harapan Koni semoga tema kita hari ini mengenai persalinan prematur dapat bermanfaat bagi pemirsa. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan Solusi Sehat tentunya hanya di TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur. Akhir kata Koni mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.